Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas perbandingan antara pembelian rumah secara KPR atau menabung saham ya. Ini khususnya bagi teman-teman yang sedang pemula ya, yang baru kerja ya, yang masih single, terus kemudian masih punya gajinya juga nggak terlalu besar, atau gajinya masih sekitar UMR atau lebih sedikit. Ini ada beberapa pilihan ya. Jadi apakah dia akan membeli rumah dulu secara KPR ataukah dia mau membeli saham ya, sehingga ketika nanti nilai sahamnya sudah apa cukup besar, dia bisa membeli rumah yang sesuai dengan impiannya. Ini juga bisa untuk ini ya, teman-teman yang pasangan-pasangan muda ya, yang baru menikah ya. Jadi ada dua hal ya yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi apakah dia membeli rumah dulu secara KPR kemudian dicicil selama 10 tahun atau 15 tahun atau bahkan 20 tahun, ataukah dia membeli saham. Nah, kalau membeli rumah ya, kalau kita berkaca dengan suku bunga yang sekarang, ini suku bunga yang sekarang itu cukup tinggi ya teman-teman. Dan biasanya beberapa bank itu membuat suku bunga yang flat di awal-awal saja ya. Mungkin tahun pertama atau tahun kedua itu flat misalnya. Nah, misalnya 8% atau 7% flat. Tapi begitu tahun ketiga, keempat, dan seterusnya itu mengikuti situasi ya teman-teman. Jadi kalau suku bunga pas lagi tinggi ya dia akan naik ya. Seperti sekarang suku bunga tinggi itu yang punya cicilan KPR itu ya naik ya. Nah, untuk membeli KPR itu kan biasanya perlu eh, ini ya apa, DP ya. DP itu paling nggak sekitar 20% atau 25% ya dari harga KPR. Misalnya, jadi kalau kita beli rumah seharga misalnya 400 juta ya, DP-nya minimal ya sekitar 80 ya. Kalau 20%, 80 juta kita DP, kemudian sisanya kita cicil ya. Nah, nyicilnya itu berapa? Kalau misalnya 10 tahun atau 15 tahun ya mungkin eh, di ring sekitar 3,5 sampai 4 jutaan lah. Lalu kita cicil selama bertahun-tahun. Nah, nanti kalau itu kita hitung ya, mungkin jadinya cukup besar ya. Diambil saja misalnya 3,5 ya, kali 10 tahun ya, kali 12 kali 10 itu 420 ditambah 20, DP-nya 80 ya. Jadi kalau 10 tahun jadi 500 ya. Jadi naiknya sekitar 100 juta. Tapi memang eh, apa ini, setelah 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu harga rumah naik ya. Sehingga kalau kita asumsikan harga sekarang 400 juta ya, 5 atau 10 tahun ke depan sudah berbeda ya. Nah, ini KPR ini cocok untuk teman-teman yang memang nggak bisa menabung ya, karena kalau menabung di rekening itu habis. Nah, salah satu solusinya adalah menabung saham ya teman-teman. Jadi kalau kita menabung saham, misalnya sebagai contoh apa ya? Sebagai contoh misalnya menabung saham apa ya yang ini ya. BCA aja ya yang menarik ya, yang stabil. Nah, kalau kita membeli saham BCA ya, misalnya taruhlah DP-nya berapa tadi? 80 juta ya. Dengan DP 80 juta dibagi harga sahamnya BBCA
5 tahun yang lalu 4430. Ini dapat 18.058 atau sekitar berapa? 180 lot. Terus kemudian kita 5 tahun berikutnya ini saham BCA menjadi 9.075. Ini kali 9.075 kali 100. Jadi 163 juta ya. Dari DP-nya itu 163 juta. Terus kemudian dari cicilannya ya. Jadi uang yang kita asumsikan untuk cicilan KPR itu kita belikan saham BCA ini di setiap akhir tahun atau awal bulan ya. Bisa teman-teman nanti hitung aja tiap awal bulan misalnya, berarti cicilannya misalnya 4 juta ya. 4 juta kali 12 kali 5. Ini sudah terkumpul 240 juta ya. Jadi terkumpul 240 juta ditambah tadi 163 juta. Ada terkumpul 403 juta. Ini masih ditambah dengan dividen. Jadi kemungkinan kita bisa mendapatkan duit sekitar 500 juta cash ya. Cash karena apa ya? Karena saham itu bisa dijual kapanpun ya. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan ini masih ditambah dividen ya, kemungkinan dividennya ya sekitar 100 jutaan ya selama ini. Jadi kita ibaratnya punya aset yang bisa menghasilkan paling enggak 20% minimal ya. Nah, ini sekitar 500 juta. Nah, kalau kita asumsikan saham ini naik plus dividennya itu 20% ya per tahun. Jadi 500 juta kali 20%. Berarti setahun kita dapat 100 juta ya. Jadi ya teman-teman. Jadi kita kalau kita ambil KPR maka kita akan terbebani setiap bulan untuk membayar cicilan. Tetapi kalau kita menabung saham, kita akan dipotong untuk investasi ya. Karena apa? Saham yang kita beli itu akan menghasilkan uang. Nah, dengan kita menahan 5 tahun menabung saham, maka kita asumsikan kita bisa menghasilkan investasi sekitar 500 juta dengan pendapatan 100 juta per tahun ya. Nah, ini yang kalau kita dapat 100 juta per tahun, ini 100 juta ini bisa kita dapat kita misalnya untuk membeli sahamnya itu lagi, diputar lagi, itu akan dapat lebih besar sehingga dari hasil itu pun kita sudah bisa untuk misalnya mau cicil KPR lah, itu udah bisa. Jadi itu pertimbangannya teman-teman. Jadi teman-teman bisa inilah memilih lah daripada kita menyicil KPR ya sampai mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Tapi setelah kita lunas, rumah itu akan tetap menjadi liabilitas kalau kita tidak tidak menyewakannya atau tidak ini ya karena dia menjadi beban ya. Tetapi ketika kita membeli saham, maka 5 tahun atau 10 tahun ke depan saham itu akan menjadi passive income dari kita, sehingga setelah kita punya passive income yang cukup, maka kita bisa membeli sebuah rumah atau kita bisa membeli baik secara KPR maupun secara cash ya, dengan nilai yang mungkin lebih mahal sedikit ya dibandingkan dengan nilai KPR yang kita beli pada waktu awal ya, 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Dan manfaat berikutnya adalah ini teman-teman, KPR itu rumah itu kan tidak bisa
sewaktu-waktu kita memerlukan dana itu kita tidak bisa langsung menjualnya ya dalam waktu cepatnya. Tapi kalau saham, kita punya saham, kita butuh dana berapapun, misalnya kita punya saham senilai 500 juta, kita butuh dana 50 juta, kita jual sebagian cuma 50 juta, itu bisa. KPR nggak bisa. Jadi itu ya. Jadi silakan teman-teman pertimbangkan sendiri ya. Jadi kalau nanti disesuaikan dengan income teman-teman ya, sebaiknya bisa menabung berapa. Kalau misalnya teman-teman bisanya sekitar cuman 1 juta ya nggak apa-apa, 1 juta kali 12 kali 10 ini sudah 120 juta. Jadi kan 120 juta dalam waktu 10 tahun ya. Tetapi uang itu setiap ada itu kita belikan saham. Jadi kita belikan saham, kita belikan saham, kita istilahnya adalah menabung saham. Maka ketika itu sudah 10 tahun ke depan, maka saya yakin nilainya bukan 120 ini, nilainya itu dia akan lebih tinggi karena ada kenaikan saham yang sekitar 10 sampai 20% ya tergantung sahamnya. Di kasus ini kita bahas saham BCA. Jadi pasti dia akan naik dan ketika 5 tahun atau 10 tahun dia nilainya akan berlipat. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan teman-teman menyampaikan pendapatnya di bawah ini ya kalau ada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.